Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Amalia. Di sini saya akan meresensi sebuah buku karya Auni FA yang berjudul Topi Hamdan. Buku ini dikarang oleh Auni FA dan diterbitkan oleh Metamind Creative Imprint of 3 serangkai pada November 2017. Novel ini terdiri dari 346 halaman dengan ketebalan buku 2,1 cm dan ukuran 13,5 kali 20 cm. Pada bagian cover buku terdapat gambar burung, singa, kurcaci, penyu, semut, dan seorang lelaki yang sedang menjahit topi pelukis. Di bagian belakang buku terdapat sinopsis singkat yang akan saya bacakan. Inilah kisah tentang Hamdan, laki-laki sederhana yang berulang kali dihantam prahara. Kehidupannya kacau ketika sang ibu meninggal, mulai putus sekolah sampai dipaksa bekerja untuk menghidupi ayah serta adik tiri yang pendengki dan berkelakuan buruk. Menjelang dewasa, masalah tak kunjung pergi dari hidupnya. Sebuah fitnah besar akhirnya menggiring Hamdan ke balik terali besi. Ia jatuh, terpuruk, nyaris tak kuat menahan perih hidup. Namun, suatu ketika ia teringat akan dongeng-dongeng ibunya. Dongeng yang diceritakan semasa ia kecil itu ternyata menyimpan kebijaksanaan dan kekuatan dalam setiap kisahnya. Dongeng itu mampu membangkitkan lagi keteguhan hati Hamdan yang hampir tenggelam. Di sini akan Anda temukan bentuk cinta kasih ibu dan caranya memberi pelajaran hidup kepada sang anak melalui dongeng-dongeng yang menakjubkan. Genggam buku ini dan temukan hikmah yang tersembunyi dari setiap lembarannya. Buku ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Hamdan yang penuh dengan kesabaran. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, kemudian ibunya menikah lagi dan menjadikan Hamdan harus hidup bersama ayah tiri dan adik tiri yang jahat. Hamdan terus dipaksa bekerja sampai putus sekolah saat SMP, dan saat itu juga ibunya meninggal dunia. Hamdan terus melanjutkan hidupnya bersama ayah dan adik tirinya. Untuk menghidupi kebutuhan hidup, Hamdan menjadi penjahit topi pelukis yang kemudian dijual ke pasar. Ketika usianya 41 tahun, Hamdan difitnah oleh adik tirinya telah membunuh ayah tirinya dan mendekam selama 30 tahun di penjara. Hamdan hanya bisa pasrah, sabar. Ini yang membuat saya sedikit kesal ketika membaca cerita ini. Novel ini menceritakan tentang Hamdan dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Pesan dari dongeng-dongeng yang ibunya ceritakan semasa kecil menjadi semangat dan penguat Hamdan hingga usia senjanya. Kehadiran tokoh Paimo, Amir, dan Melisa menjadi cerita pada novel ini terkesan menarik dan berwarna. Buku ini memiliki cover yang unik yang didominasi oleh warna biru dan banyak gambar, sehingga para pembaca akan tertarik untuk membacanya. Dari segi bahasa, novel ini menggunakan bahasa yang sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Alur cerita yang berurut dan mengalir membuat pembaca semakin penasaran dengan ceritanya dan terus membacanya. Kisah hidup yang dipadukan dengan cerita-cerita dongeng membuat buku ini lebih unik dan menarik. Pesan dari dongeng-dongeng yang bijak membuat buku ini sangat cocok untuk dibaca berbagai kalangan. Di balik kelebihan, tentunya novel ini memiliki kekurangan. Menurut saya, penokohan pada novel ini kurang menarik karena tidak adanya karakter yang menonjol sehingga tokoh sulit untuk diingat. Kecuali si Hamdan. Karakter Hamdan yang terlalu pasrah dan sabar dalam menerima tuduhan dari adik tirinya membuat cerita pada novel ini terkesan kejam dan tidak adil. Untung ada tokoh Paimo, Amir, dan Melisa yang membela Hamdan dan menjadikan cerita pada novel ini adanya rasa keadilan dan kemanusiaan. Kemudian cerita tentang kehidupan Hamdan di usianya 71 tahun. Rasanya sulit dibayangkan seusia itu melakukan kegiatan yang diceritakan pada novel. Gaya berbicaranya juga terlalu kekinian untuk seusia Hamdan berbicara. Kemudian dilihat dari bukunya sendiri, mungkin pembaca akan cepat merasa bosan dengan buku yang lumayan tebal menurut saya.
Dan tidak adanya gambar yang mendukung cerita membuat pembaca cepat bosan ketika membaca buku ini. Di balik kekurangan dan kelebihan, tentunya buku ini memiliki pesan moral yang mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Sabar memang tidak ada batasannya. Kalau ada batasannya berarti namanya belum sabar. Tapi kita juga harus bertindak dan membela diri jika kita memang benar. Jikalau kita tidak bertindak, maka nasib kita mungkin akan sama seperti Hamdan. 30 tahun waktunya sia-sia untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Demikian penyampaian resensi saya terhadap buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk saya pribadi. Teruslah menjadi siswa Indonesia yang gemar membaca buku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.